Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu akan membahas tentang teori trait, Big Five Personality, dan Hexaco Model. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengantar dari teori trait. Nah, teori trait ini dia cenderung memandang kepribadian itu sebagai suatu kumpulan dimensi yang stabil dan dapat diukur. Nah, yang membedakannya satu individu dari individu lainnya secara konsisten lintas situasi dan waktu. Di sini ada definisi dari teori trait ya, yaitu adalah pendekatan dalam psikologi yang memahami kepribadian manusia dengan cara mengukur karakteristik pola perilaku, pikiran, dan emosi yang bersifat relatif stabil dari waktu ke waktu dan di berbagai situasi. Jadi teori ini sudah jelas, dia menganggap bahwasannya kepribadian manusia itu bisa diukur karena memiliki karakteristik pola perilaku, pikiran, dan emosi yang cenderung stabil dari waktu ke waktu dan berbagai situasi. Oke, di sini ada sedikit tentang sejarah perkembangan dari teori trait, yaitu dari Alport dan Kettle hingga Costa dan McCrae. Teori trait modern ini berkembang melalui penelitian leksikografis dan analisis faktor yang menghasilkan model Big Five Personality dan Hexaco yang diakui secara global. Nah, kita lanjut pembahasan pertama yaitu tentang Big Five Personality Trait, yaitu dengan model OSEAN. Jadi OSEAN ini adalah singkatan ya teman-teman, singkatan dari beberapa model, disingkatlah secara ringkas yaitu OSEAN model. Yang pertama itu yaitu openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, ciri dari model pertama ini dia menggambarkan kreativitas dan rasa ingin tahu seseorang. Jadi model OSEAN ini dia melihatkan bahwasannya kepribadian manusia itu bisa diukur dengan tinggi dan rendahnya kepribadian orang tersebut. Kita contohkan di sini, openness to experience itu menggambarkan kreatif dan rasa ingin tahu. Nah, ciri-ciri orang yang openness to experience-nya tinggi, dia memiliki rasa kreatif, imajinatif, suka hal baru, dan terbuka pada ide baru. Itu ciri-cirinya. Nah, sebaliknya, kalau orang yang memiliki openness to experience-nya rendah, ciri-cirinya pasti dia tidak kreatif, dia tidak suka mencoba hal baru, cenderung dia menyukai rutinitas, kemudian dia tidak terbuka pada ide-ide yang baru. Nah, di sini contohnya mahasiswa yang suka mencoba metode belajar baru dan tertarik dengan seni modern cenderung memiliki openness to experience yang tinggi. Oke, lanjut. C-nya yaitu conscientious atau kedisiplinan. Nah, di sini menggambarkan tingkat tanggung jawab dan keteraturan yang dalam diri seseorang. Nah, ciri-cirinya kalau orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, dia pasti orangnya terorganisir, kemudian dia memiliki disiplin, kemudian dia cenderung pasti tepat waktu, kemudian juga orang yang bertanggung jawab, berarti dia memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau orang memiliki kedisiplinan yang rendah, dia pasti orangnya selalu telat, kemudian dalam kehidupannya itu tidak terorganisir atau tidak memiliki aturan, kemudian dia pasti tidak bertanggung jawab. Nah, di sini contohnya siswa yang selalu mengerjakan tugas sebelum deadline dan membuat jadwal belajar, berarti dia memiliki ciri kedisiplinan yang tinggi. Oke, lanjut ada extroversion. Nah, extroversion ini dia menggambarkan tingkat energi sosial seseorang. Jadi, ciri-ciri orang yang memiliki extroversion yang tinggi, dia pasti orang yang ramah, kemudian orang yang suka bergaul, kemudian orang yang aktif dalam kelompok, kemudian juga bersemangat. Bisa mungkin kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu orang, ada orang yang mudah sekali untuk bergaul dengan orang lain, mudah menyapa orang. Tetapi kita juga seringkali bertemu dengan orang yang malu-malu, cuek dengan orang, tidak mau menyapa duluan. Nah, itu berarti dia memiliki extroversion yang rendah.
Di sini contohnya orang yang senang bercerita di depan umum dan mudah bergaul di lingkungan baru, berarti dia memiliki ciri extroversion yang tinggi. Oke, lanjut. A-nya yaitu agreeableness atau keramahan. Nah, ini menggambarkan sikap terhadap orang lain. Ciri-ciri agreeableness yang tinggi yaitu dia pastinya memiliki sifat yang sopan, kemudian empati yang tinggi, kemudian dia suka membantu orang lain, dan tidak mudah memiliki konflik terhadap orang lain. Nah, sebaliknya kalau dia memiliki agreeableness yang rendah, berarti dia empatinya rendah, kemudian dia tidak suka membantu orang lain, kemudian dia mudah sekali membuat konflik dengan orang lain. Nah, itu berarti agreeableness-nya rendah. Contohnya teman yang selalu membantu orang lain dan menghindari pertengkaran. Nah, berarti dia memiliki agreeableness yang tinggi. Oke, yang terakhir dari model Ocean ini yaitu N-nya neurotism atau stabilitas emosi. Nah, model ini menggambarkan kestabilan emosi seseorang. Ciri-cirinya kalau orang memiliki neurotism yang tinggi, dia pasti mudah cemas, kemudian mudah stres, kemudian emosinya tidak stabil, mudah marah, mudah bad mood. Nah, berarti dia memiliki neurotism yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau dia memiliki neurotism yang rendah, dia pasti orangnya santai, tidak mudah cemas, tidak mudah stres, kemudian dia bisa mengelola emosinya, dia tidak emosian. Nah, berarti dia memiliki neurotism yang rendah. Contohnya, seseorang yang mudah khawatir saat menghadapi ujian memiliki neurotism yang tinggi. Dia mudah sekali cemas gitu. Mudah sekali khawatir berarti neurotismnya tinggi. Jadi menurut teori Ocean ini tingkat kepribadian seseorang itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Bisa diukur. Nah, selanjutnya dari model Ocean tadi terdapat dua dimensi baru yang dikembangkan, yaitu honesty, humility, dan emotionality, dan extraversion. Nah, jadi hexaku ini juga merupakan singkatan. Ada beberapa model yang masih diambil dari Ocean tadi, tetapi ditambahkan dengan dua model lagi gitu. Jadilah dia model hexaku. Dari Ocean berubah menjadi hexaku, yaitu honesty, humility. Dia ini melihat kejujuran dan kerendahan hati seseorang. Nah, dimensi ini dia mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bersikap jujur, tulus, tidak manipulatif. Kalau orang yang honesty, humility-nya tinggi, dia pasti orangnya jujur, dia pasti orangnya tulus, dia orangnya tidak manipulatif. Nah, tetapi kalau orang honesty, humility-nya rendah, dia pasti orangnya susah sekali jujur, untuk sering berbohong. Kemudian dia manipulatif, tidak jujur, tidak tulus. Nah, itu berarti honesty, humility-nya rendah. Sama seperti emotionality dan extroversion. Nah, sebenarnya ini pengembangan dari model neurotism tadi ya. Jadi emotionality ini dia mengukur kepekaan emosional. Nah, tadi seperti kecemasan, kemudian kemampuan berempati. Nah, berbedanya dari neurotism yang ada di Ocean tadi, dimensi hexaku ini dia lebih berfokus pada empati dan ketergantungan emosional. Oke, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman bisa lihat di sini ada hexacodetail trait. Jadi hexaco ini seperti yang saya bilang tadi adalah berupa singkatan. Hanya honesty, humility, kemudian E-nya emotionality, extraversion, kemudian A-nya agreeableness, C-nya conscientiousness, dan yang terakhir ada openness to experience. Nah, jadi inilah kepribadian manusia yang ada di teori Big Five Personality Trait ini, yang bisa diukur tingkat tinggi dan rendahnya. Oke, di sini ada aplikasi teori Big Five Personality ini dalam dunia pendidikan. Nah, di sini teori trait ini memberikan kerangka yang kuat ya bagi seorang pendidik untuk memahami perbedaan setiap siswa, antara siswa satu dan siswa yang lainnya itu kan memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi seorang guru itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif. Nah, salah satunya di sini ada
seorang guru bisa memahami gaya belajar dan motivasi siswa berdasarkan kepribadian mereka. Contohnya ada siswa yang openness to experience-nya tinggi. Jadi guru bisa merancang strategi apa yang harus digunakan. Kemudian juga yang kedua ada penyesuaian metode pengajaran berdasarkan teori trait. Misalnya eh, siswa yang extroversionnya tinggi atau extrovert gitu ya, berarti bisa kita gunakan metode pembelajaran kolaboratif karena mereka cenderung suka berada di dalam suatu tim. Nah sebaliknya kalau siswanya itu cenderung extroversionnya rendah atau bisa kita bilang dengan introvert, berarti kita bisa memberikan tugas mandiri kepada siswa. Kemudian juga yang ketiga itu meningkatkan pengelolaan kelas, interaksi dengan guru dan siswa, agreeableness-nya dan neuroticism-nya untuk menciptakan komunikasi yang empatik dan lingkungan yang belajar yang kondusif. Jadi bermanfaat sekali ya teori Big Five Personality ini untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya ada aplikasi dalam dunia kerja. Jadi teori kepribadian ini dia memiliki aplikasi praktis yang luas dalam konteks organisasi dan dunia kerja. Dia membantu individu dan organisasi mencapai kerja yang optimal. Nah, jadi teori Big Five Personality ini bisa kita gunakan dalam dunia kerja dan organisasi. Yaitu contohnya misalnya kita ingin merekrutmen atau menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya. Nah, kita melakukan rekrutmen itu kan ada melalui tes psikologi ya. Jadi bisa kita lihat, ternyata pengukurannya orang ini cenderung extroversionnya tinggi, openness to experience-nya tinggi. Berarti bisa kita letakkan dalam bidang-bidang yang secara tim atau bidang-bidang yang tampil langsung. Nah, tetapi kalau seseorang karyawan yang memiliki extroversionnya rendah, berarti kita bisa masukkan ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang di belakang layar, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang cenderung rutinitas yang tidak melibatkan banyak tim atau banyak orang. Nah, kemudian yang kedua ada pengembangan kepemimpinan dan kerja tim. Jadi dengan teori ini dia bisa mengembangkan gaya kependidikannya yang adaptif dan meningkatkan dinamika kelompok. Dan yang terakhir dengan teori Big Five Personality ini dalam dunia kerja dia bisa memanajemen stres dan produktivitas. Dia mengenali trait seperti neuroticism dan conscientiousness untuk perancang strategi pengelolaan stres, meningkatkan motivasi dan mendukung kesejahteraan karyawan. Oke, lanjut yang terakhir aplikasi teori trait ini dalam hubungan sosial. Nah, ini penting sekali ya karena hubungan sosial ini bukan hanya guru dan siswa, karyawan dengan atasan, tetapi juga dengan hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan tetangga. Nah, dengan aplikasi teori trait ini kita bisa memahami dinamika hubungan interpersonal kita itu dengan seseorang. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan seseorang. Contohnya kita bisa memahami orang ini dia cenderung extroversion atau introversion. Jadi kita bisa meng-treatnya bagaimana gitu. Dalam first impression kita terhadap seseorang itu kita bisa langsung menilai, ternyata dia lebih suka berada di luar tempat yang ramai. Berarti dia extroversionnya tinggi nih. Ternyata dia lebih suka bersendiri di dalam ruangan, dia tidak suka keramaian, dia tidak suka tampil depan umum. Berarti dia extroversionnya rendah gitu. Nah, jadi di situ kita bisa berkomunikasi yang baik dengan orang dan kita bisa memperlakukan atau men-treat orang itu sesuai dengan kepribadiannya. Oke, teman-teman. Jadi inilah materi kita pada hari ini ya. Jadi kita simpulkan bahwa teori ini dia memahami kepribadian manusia itu secara ilmiah. Teori Ocean dan Hexaku ini ternyata dia bisa mengukur kepribadian seseorang itu dengan tingkatan yang tinggi dan tingkatan yang rendah. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ternyata Big Five Personality Ocean atau Hexaku ini dia sangat bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia sosial, hubungan kita dengan orang lain.
Oke teman-teman, mungkin sampai sini perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.